sehubungan dengan waktunya sudah menginjak acara kita untuk kajian sore hari ini, dan saya lihat juga Pak Ustadz juga sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oke, sambil bersiap menunggu Pak Ustadz. Di Japri aja Pak Tias. Sudah ini Pak, sudah gabung, cuman masih persiapan kayaknya. Oh, iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Mbak Tias. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Terima kasih sudah bergabung. Alhamdulillah. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Sehat Alhamdulillah, semuanya? sehat-sehat. Alhamdulillah, nggih. Oke Pak Ustadz. Saya kira sudah siap nih Pak. Monggo silakan. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bergabung kembali dengan kami. Seperti biasa pada akhir pekan, setiap Ahad sore kita bergabung kembali dalam rangkaian acara kajian Islami Kanrek 1 yang insya Allah semoga ini juga akan selalu kita berupaya hadir dalam menemani Bapak Ibu sekalian dalam mengisi acara sore hari di akhir pekan. Seperti biasanya pada sore hari ini sudah bergabung Bapak Ibu jamaah Al-Hikmah dan juga
tak lupa kami informasikan juga kepada Bapak Ibu bahwasanya untuk kajian kita ini bersifat umum, jadi monggo kalaupun ada jamaah lain yang ingin bergabung, kami persilahkan dengan senang hati. Mudah-mudahan menambah hasanah untuk acara kajian kita di setiap akhir pekan. Nah, pada sore hari ini rangkaian acaranya seperti biasa nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Jainal. Sebelumnya marilah pada acara sore hari ini kita buka dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bercengkrama, berbagi ilmu, menimba ilmu dalam khasanah kajian Islami. Mudah-mudahan ini akan selalu memberikan manfaat kepada kita untuk selalu tetap mencintai Allah. Tak lupa salam serta sholawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga, sahabat serta umatnya, yang mana kita juga menantikan syafaatnya nanti di akhir zaman. Nah, untuk kajian pada sore hari ini kita mengambil tema mengenai janji, sumpah, dan nazar. Pada sore hari ini kami persilakan kepada Pak Ustadz. Monggo mungkin langsung aja Pak Ustadz. Dan tak lupa nanti kepada Bapak Ibu jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat disampaikan langsung melalui voice, dan dapat juga melalui chat di Zoom. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana ila subulis salam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bihadihi ila yaumil ziham, amma ba'du. Pak Dias selaku moderator dan Bapak Ibu sekalian jamaah kajian Islami keluarga besar Kanrek 1 PKN yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan segala puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat dan curahan kasih sayang Allah, sehingga kita dapat bersama-sama meluangkan waktu untuk bersilaturahim dan bermajlis secara virtual, yang mudah-mudahan menjadi salah satu dari amal kebaikan kita, dihitung sebagai aktivitas tholabul ilmi yang mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat beserta salam, mari tidak lupa kita sampaikan ke haribaan junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan rahmat Allah juga selalu dilimpahkan kepada kita semua umatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kajian sore hari ini, tema kajian kita adalah tentang janji, sumpah, dan nazar. Mungkin satu hal yang sudah cukup sering kita dengar istilah itu, tetapi terkait dengan hukum dan hal-hal yang terkait dengan hal ini secara syar'i barangkali perlu untuk kita ulas dan kita gali. Seperti apa di dalam pandangan ajaran agama kita konsekuensi dari sebuah janji, sebuah sumpah, dan juga nazar. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama membincangkan tema ini. Nuwun sewu, saya share dulu materinya. Sampun terlihat nggih, Pak Tias nih? Sudah Pak Ustaz. Yes, sampun. Baik. Jadi tema kajian kita seputar janji, sumpah, dan nazar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ajaran agama kita, yaitu ajaran Islam, itu mengajar dan mendidik kita sebagai manusia menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang amanah, dan juga pribadi yang memiliki komitmen tinggi. Dan hal ini dapat kita jumpai dalam teladan diri Rasulullah, yang salah satu dari gelar atau predikat beliau adalah Al-Amin. Jadi salah satu dari julukan Rasulullah itu Al-Amin, yang artinya pribadi yang sangat terpercaya. Nah, tentu ini terkait dengan kejujuran, terkait dengan amanah, terkait dengan bagaimana beliau menepati janji, dan seterusnya. Juga di dalam Al-Quran dan hadis, kita juga diajarkan agar menepati apa-apa yang telah kita ucapkan dalam kaitannya dengan hal-hal yang baik. Termasuk menepati janji, menepati sumpah, dan juga menepati nazar kita. Jadi ini tiga istilah yang satu hal yang memiliki benang merah yang sama. Janji, sumpah, dan nazar. Meskipun nanti ada titik perbedaannya. Apa itu janji, apa itu sumpah, apa itu nazar. Itu tentu ada perbedaannya. Tetapi secara umum, tiga hal ini menggambarkan satu hal yang merupakan komitmen kita untuk menepati rencana atau ikrar kita terhadap satu hal. Nah, yang pertama janji, ya. Kita sehari-hari sering mendengar dan bahkan juga melakukan hal ini. Apa itu janji? Janji itu adalah hal yang pada umumnya disampaikan kepada pihak lain, ya, terkait dengan hal yang akan dilakukan seseorang dalam arti yang umum. Jadi ini janji ini dimensinya lebih umum dibandingkan yang lain. Ya. Bahkan sesungguhnya janji ini tidak hanya kepada orang lain, ya, tetapi juga berjanji kepada diri sendiri juga bisa. Ya. Berjanji kepada Allah juga. Ya. Jadi janji ini satu hal yang terkait dengan
komitmen kita untuk menepati satu hal yang kita ungkapkan ya, kepada pihak lain utamanya. Nah, janji ini adalah hal yang harus kita tepati ya, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran syariat. Nah, misalnya ada orang yang berjanji yang nggak benar, nah, berarti bertentangan dengan ajaran syariat. Ya. Misalnya orang kangsenan janji mau datang ke satu tempat di mana di tempat itu merupakan tempat melakukan kemaksiatan gitu ya. Janji mau minum bersama gitu ya, bukan sekedar minum kopi tapi minum minuman keras gitu ya. Ini tentu janji yang bertentangan dengan syariat. Maka janji yang seperti ini jelas tidak perlu ditepati ya. Jadi hukumnya bahkan wajib untuk kita batalkan seandainya kita kemudian sadar begitu ya. Tapi dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat secara umum, janji itu satu hal yang wajib ditepati. Maka ketika misalnya kita merencanakan sesuatu ya, dengan teman kita, dengan kolega kita, dan kita sudah berjanji, misalnya mau datang gitu ya. Oh, besok mau ada rapat, ya saya pasti akan datang. Ya. Nah ini berarti kan terhitung janji ini. Maka mestinya harus ditepati ya, sepanjang tidak ada uzur begitu. Nah, kalau ada uzur ya itu menjadi satu hal yang ditoleransi dan gugur kewajiban itu. Maka sebaiknya kita memberitahu ya, atau mengkomunikasikan bahwa misalnya kita tidak bisa hadir pada pertemuan yang kita sebelumnya telah berjanji untuk datang ya. Jadi sekarang kan kita dimudahkan dengan sarana komunikasi. Ya. Nah, jadi untuk kita menggugurkan kewajiban kita karena uzur, maka seyogianya kita mengkomunikasikan atau pamit. Maka di dalam ajaran agama kita sebenarnya kita dituntunkan ya untuk tidak mudah mengumbar janji gitu ya, tidak mudah untuk mengumbar janji gitu. Kalaupun misalnya kita memiliki rencana untuk melakukan sesuatu atau ya kasarane kita berkomitmen kepada seseorang gitu ya untuk datang misalnya pada satu acara, sebaiknya kita mengucapkan insya Allah begitu ya. Kalau dalam ajaran Al-Quran kan begitu. Di surat Al-Kahfi, Bapak Ibu, Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan janganlah kalian mengucapkan ya bahwa aku pasti akan melakukan hal ini besok ya atau lusa katakanlah. Tetapi ucapkanlah insya Allah. Ya. Jadi insya Allah ini satu hal yang katakanlah yang melembutkan kadar janji itu ya, karena kita sandarkan kepada kuasa Allah ya, semoga tidak ada halangan, insya Allah kalau memang tidak ada halangan saya akan datang begitu. Tapi kalau kita kemudian sudah saya pasti akan datang, nah ini sudah terhitung janji gitu ya, karena sudah dikuatkan begitu. Jadi harus datang betul ya. Ya insya Allah juga itu bagian dari komitmen kita, tetapi itu masih kita sandarkan kepada hal-hal yang terkait dengan kuasa Allah begitu. Nah, di dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah, Bapak Ibu, surat ini diawali dengan ayat tentang perintah agar kita menjadi orang yang komitmen kepada janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Tepatilah janji-janji. Dan banyak sesungguhnya ayat di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang janji.
Misalnya innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya setiap janji itu akan dimintai pertanggungjawaban begitu ya. Jadi janji ini satu hal yang mungkin sering mudah diucapkan tetapi memiliki konsekuensi yang besar ya, karena kita dituntut untuk menepati. Nah, kalau tidak ada uzur ya maka ya jangan mudah kita untuk memastikan sesuatu atau berjanji yang kira-kira kita susah menepati begitu. Kalau memang kita betul-betul pasti akan bisa menepati, monggo disilahkan ya. Tapi kalau tidak, jangan kemudian malah membebani kita. Tapi kalau dalam hal yang memang harus ya itu pasti ya harus, misalnya sebagai konsekuensi dari tugas kita ya itu beda lagi ya. Tetapi kalau hal-hal yang sifatnya pilihan, ya upayakan untuk tidak mudah untuk kita mengubar janji. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan Nabi mencela orang yang suka mengingkari janji. Ya, tentu ya bukan hanya Nabi, kita pun etika universal kita mengatakan begitu ya, mengingkari janji satu hal yang buruk. Ya, apalagi Rasulullah yang memiliki pribadi khuluqun azim ya. Pribadi yang memiliki akhlak yang sangat luhur ya. Maka mengingkari janji tentu sangat beliau cela ya. Bahkan lebih jauh Nabi menyatakan bahwa perilaku mengingkari janji itu termasuk perilaku orang munafik ya. Jadi salah satu perbuatan yang pantasnya dilakukan oleh orang-orang munafik begitu kata Nabi ya. Ya meskipun yang mengingkari janji tidak otomatis menjadi munafik ya, tapi perilaku itu adalah perilaku mengingkari janji adalah perilakunya orang munafik. Orang yang pantas melakukan itu ya orang munafik. Orang yang beriman mestinya tidak mengingkari janji begitu kira-kira. Tetapi bukan berarti kalau mengingkari janji langsung dapat label munafik, tidak begitu memahaminya. Nabi bersabda min alamatil munafiqi salasun ya, atau salah satun ya, dalam hadis yang lain ayatul munafiki salasun. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Di antara tanda munafik kata Nabi itu ada 3. Jadi tanda itu tidak otomatis menjadikan orang itu munafik ya. Jangan kemudian kita mempersepsikan seperti itu, tetapi itu tanda ya, tanda. Ya kalau semakin banyak tanda tentu bisa memberikan petunjuk, kecenderungan ya, tetapi dengan satu tanda ya tidak boleh kita kemudian menjudge seorang sebagai munafik. Di antara tanda munafik itu ada 3, jika berbicara berdusta. Nah, jadi orang munafik itu umumnya kalau ngomong itu sukanya bohong, begitu kira-kira. Perilaku orang munafik itu begitu. Jadi Nabi sedang memberikan gambaran seperti itu. Jika berjanji tidak menepati. Nah, orang munafik itu kalau janji biasanya ya nggak menepati begitu. Maka hati-hati kalau kalian berjanji kok tidak menepati. Nah, itu seperti perilakunya orang munafik begitu. Kemudian jika diberi amanat berkhianat. Kalau dia diberikan kepercayaan, malah mengkhianati kepercayaan itu. Menyalahgunakan kepercayaan itu. Ya. Nah, ini adalah perilaku dari orang munafik seperti itu biasanya. Maka mengingkari janji adalah perbuatan yang sangat tercela karena termasuk perilaku yang lazimnya dilakukan oleh orang munafik. Nah, sekilas kita sampaikan tentang munafik ya. Karena kita sering mendengar istilah ini ya. Apa sih munafik? Jadi munafik itu adalah orang yang melakukan perbuatan nifak. Ya. Jadi kata munafik itu adalah menunjuk pada pelakunya. Ya. Kalau kata sifatnya itu nifak. Ya. Nifak, orangnya disebut munafik. Ya. Seperti takwa, orangnya disebut muttaqin. Ya.
Iman orangnya disebut mukmin. Ya. Islam orangnya disebut muslim. Nah, munafik ini adalah orangnya ya dari sifat nifak. Ya. Jadi sifatnya nifak. Orangnya munafik. Secara bahasa munafik ini artinya adalah menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Ya. Izharul iman wa ikhfaul kufri. Ya. Menunjukkan keimanan tetapi menyembunyikan kekufurannya. Jadi pada hakikatnya orang munafik ini tidak beriman begitu. Tapi pura-pura beriman. Maka munafik ini ada dua macam Bapak Ibu. Kalau kita kompromikan dari berbagai ayat maupun hadis yang membicarakan tema munafik, itu para ulama kemudian berkesimpulan bahwa munafik itu ada dua macam. Yang pertama namanya munafik i'tiqadi, yaitu orang yang hakikatnya tidak beriman atau orang kufur, tapi pura-pura menampakkan keimanannya. Kayak di zaman Nabi itu, karena mereka takut kepada Rasulullah, kepada umat Islam, mereka pura-pura beriman. Tapi tidak sebenarnya, ya, karena hakikatnya mereka belum beriman, tapi imannya pura-pura, nggak serius begitu. Makanya digambarkan di dalam Al-Quran orang munafik itu kalau nggak dilihat orang ya nggak sholat. Ya. Nah, kalau dilihat orang ikut sholat begitu. Orang munafik itu tidak memiliki pendirian yang kokoh di dalam keimanannya. Ya. Kalau mendapatkan posisi yang menguntungkan, dia akan mengikuti. Ya. Nah, ini munafik i'tiqadi. Ya, ini munafik yang memang merupakan istilah awal dari munafik. Jadi munafik itu pada hakikatnya bukan orang yang beriman sungguh-sungguh. Imannya pura-pura. Begitu. Atau beragama karena motif dan tujuan duniawi tertentu. Ya. Misalnya dalam sejarah umat Islam ya, umumnya dikaitkan dengan kolonialisme itu ada kita mengenal ya fenomena orientalis begitu ya, yang kemudian berpura-pura masuk Islam ya. Kalau di Indonesia yang sering dicontohkan itu tokoh seperti Snuk Horgronya gitu ya. Wah, dia mempelajari agama Islam, bahkan kemudian mengganti namanya dengan nama Islam, ya. Tapi dia bekerja untuk penjajah waktu itu, untuk Belanda, ya. Dan tujuannya masuk Islam adalah untuk mencari kelemahan-kelemahan umat Islam, untuk tujuan duniawi tentu saja, yaitu untuk melanggengkan penjajahan waktu itu. Yang kedua namanya munafik amali. Ya, munafik amali itu melakukan perbuatan-perbuatan kemunafikan. Jadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatannya orang munafik. Nah, itu namanya munafik amali. Seperti ingkar janji dan mengkhianati kepercayaan. Ya. Dia mungkin adalah orang yang beriman, tetapi melakukan kefasikan. Ya, melakukan perbuatan dosa yang besar. Nah, itu munafik amali. Jadi orang ingkar janji ya, kalau dia orang muslim ya dia tetap Islam begitu, tapi dia melakukan perbuatannya orang munafik. Maka disebut munafik amali ya. Hakikatnya dia masih orang beriman ya, tapi dia melakukan perbuatan fasik, perbuatan dosa besar. Nah, ini pembagian munafik ya dari sisi istilahnya. Kalau yang disebut orang-orang munafik kekal di dalam neraka, bahkan di dasar neraka, kan ada begitu ya di dalam Al-Quran itu. Nah, ini menunjuk pada munafik i'tiqadi. Ya. Baik, kita kembali kepada tema kita ya, janji, sumpah, dan nazar. Jadi tadi yang pertama janji. Ya. Dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menepati janji. Kemudian yang kedua sumpah. Ya. Sumpah ini maknanya adalah menguatkan janji dan komitmen
untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dengan menyandarkan pada kata-kata sumpah. Nah, ini bedanya dengan janji. Kalau janji ini masih levelnya di bawah sumpah. Nah, kalau sumpah ini sudah lebih serius lagi dibandingkan janji ya. Karena dia harus menggunakan kata-kata sumpah. Menggunakan kata-kata sumpah yang secara syar'i, kata sumpah itu hanya boleh dan hanya sah dilakukan dengan menyebut nama Allah. Nah, jadi sumpah secara syar'i yang dinilai sebagai sumpah itu kalau dia menyebut nama atau sifat Allah. Misalnya orang menyebut demi Allah, ya. Demi Tuhan, demi yang maha mencipta, ya. Demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya misalnya. Atau dalam bahasa Arab yang kita kenal wallahi, ya. Tallahi, billahi, misalnya itu 3 kalimat sumpah ya. Kalimat qasam namanya. Nah, jadi sumpah itu kalau dalam pengertian fikih itu hanya sah kalau disebut nama Tuhan, nama Allah. Kalau tidak, secara fikih, ya itu dihitungnya bukan sumpah. Ya janji, ya, masih dalam koridor janji. Karena sumpah itu harus memiliki sandaran kepada Allah. Nah, kenapa kok sumpah hanya boleh dilakukan dengan asma Allah? Karena sumpah ini adalah satu bentuk pengagungan kepada yang disandarkan. Nah, manusia tidak boleh mengagungkan selain kepada asma Allah. Jadi secara syar'i sebenarnya bersumpah dengan selain Allah itu tidak boleh. Demi laut dan samudra, ya. Atau demi bintang dan rembulan gitu ya. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an karena Allah yang bersumpah itu ya tidak mengapa. Itu kalau dalam ilmu Al-Qur'an beda lagi di sana. Sumpah Allah itu menunjukkan pada pentingnya sesuatu yang dijadikan objek sumpah ya. Demi waktu subuh, demi matahari ketika naik sepenggalah ya, wadduha ya. Tapi kita sebagai manusia bersumpah itu harus dengan nama Allah dan sahnya juga dengan nama Allah. Nah, sumpah memiliki bobot dan konsekuensi yang lebih berat daripada janji. Nah, jelas ini. Sumpah itu lebih berat dari sekedar janji. Ia sering dilakukan dalam konteks persaksian dan peradilan. Ya, di dunia pengadilan yaitu sumpah ya. Karena untuk menunjukkan keseriusan, menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan itu betul-betul ya. Di dalam mengucapkan itu tidak main-main. Nah, ini sumpah. Jadi dalam hal tertentu sumpah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada orang yang mungkin masih ragu. Namun di sisi lain kita tidak boleh mudah untuk bersumpah, Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu tidak senang orang yang gampang sumpah ya, apalagi untuk hal-hal yang sepele gitu ya. Misalnya orang jual beli gitu ya, sumpah. Demi Allah Pak, aku kulae 20.000 misalnya. Ini Nabi nggak seneng gitu ya. Walaupun betul ya, walaupun benar, tapi dalam hal yang sifatnya tidak begitu urgen, itu sebaiknya kita menghindari kata-kata sumpah. Demi Allah gitu ya. Sudah makan belum? Demi Allah saya sudah makan. Nah, itu nggak perlu gitu ya. Hal-hal yang tidak begitu besar itu sebaiknya tidak melibatkan kata-kata sumpah. Nah, itu Nabi nggak senang itu. Orang yang gampang sumpah, walaupun benar ya walaupun itu bukan terhitung dosa juga ya, tetapi Nabi nggak senang kalau orang gampang sumpah untuk hal-hal yang tidak perlu. Apalagi orang yang sumpahnya itu palsu, itu salah satu perilaku dosa besar, Bapak Ibu. Jadi salah satu dosa besar itu adalah sumpah palsu. Al-yaminul ghamus ya, dalam Al-Qur'an itu. Sumpah palsu itu termasuk dosa besar. Ya.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam konteks kebaikan tertentu, sumpah dapat diganti dengan hal yang lebih baik. Ini dalam konteks tertentu ya, konteks kebaikan tertentu ya. Tidak semua sumpah tentu saja. Tapi ia wajib membayar kafaroh sumpah. Ya. Jadi misalnya apa? Ya, misalnya seseorang begitu ya, bersumpah, mungkin dia karena gampang sumpah, sumpah ya, akan melakukan hal tertentu. Saya akan bersedekah besok 2 juta gitu ya. Misalnya orang itu bersumpah begitu. Tapi kemudian dia punya rezeki yang lebih, ingin sedekah lebih banyak dari itu juga tidak mengapa. Jadi dalam konteks kebaikan, sumpah itu tidak menghalangi sesuatu yang lebih baik. Ini dalam konteks itu ya, bukan dalam konteks secara umum. Maka Nabi bersabda dalam sebuah hadis, man halafa ala yaminin faro'a ghairaha khairan minha falyatil ladzi huwa khairun wal yukaffir an yaminih. Barang siapa telah bersumpah atas sesuatu, namun ia melihat ada hal lain yang lebih baik, maka hendaknya ia melaksanakan yang lebih baik dan membayar kafarat atas sumpahnya. Tetapi orang yang terlanjur bersumpah itu ada hukumannya. Nah, ini seriusnya ini. Dari sisi fikih kita harus memahami hal ini. Jadi sumpah itu ada konsekuensinya kalau tidak dilakukan. Dan itu tidak cukup istighfar. Ya. Nah, ada kafarohnya. Jadi misalnya orang bersumpah akan melakukan apa gitu misalnya. Kok kemudian terhalang, kita tidak bisa mewujudkannya. Walaupun itu sifatnya udzur, kita tidak bisa mewujudkannya karena udzur, itu tetap kena kafaroh. Kena tebusan. Nah, nanti akan kita bicarakan di ujung apa itu kafaroh sumpah. Bahkan termasuk sumpah yang tadinya itu sesuatu yang buruk, kemudian harus kita batalkan ya. Aku bersumpah akan, misalnya karena emosi ya, akan melakukan satu perbuatan yang tidak terpuji ya. Karena dia emosi kepada seseorang gitu ya. Demi Allah ya. Besok tak samplengi itu ya misalnya. Dia berencana untuk menuntut balas ya atas keburukan yang mungkin dia terima gitu. Demi Allah aku akan menuntut balas, tak kamplengi gitu misalnya. Nah, itu kan perbuatan yang buruk ya dan semestinya tidak dilakukan sumpah yang begitu itu. Tetapi di samping dia kemudian harus membatalkan sumpah yang buruk ini, dia kena kafaroh karena dia telah mengucapkan kata-kata sumpah. Jadi yang kena kafaroh itu kalau sumpah itu diucapkan demi Allah atau hal-hal yang terkait dengan nama Allahnya. Itu kena kafaroh, kena hukuman atau tebusan, tepatnya tebusan. Nah, untuk menghapuskan dosa dan kekeliruannya. Nah, nanti akan kita bicarakan di ujung. Nah, yang ketiga adalah nadar. Nah, ini yang agak sedikit lebih panjang dibandingkan dua tema tadi. Nadar ini sering kita dengar istilah nadar ya. Jadi aku bernadar melakukan ini, ya. Atau seseorang bernadar melakukan satu hal. Apa itu nadar? Nadar adalah semacam janji yang dikuatkan dan diikrarkan. Jadi syaratnya diikrarkan, diomongkan, ya, secara lisan ya, atau secara tulisan. Kalau hanya di dalam hati, ya itu belum nadar, itu namanya masih rencana melakukan sesuatu. Jadi nadar itu pengertiannya kalau itu diucapkan atau diekspresikan dalam tulisan juga bisa, ya, karena tulisan itu kedudukannya sama dengan ucapan. Dan dinyatakan sebagai nadar dengan ucapan saya bernadar. Ya. Ya. Jadi nadar ini ada kekhususan di sana. Saya bernadar ya, untuk melakukan satu hal yang pada awalnya tidak diwajibkan. Jadi nadar itu mewajibkan sesuatu yang pada awalnya tidak diwajibkan oleh agama. Itu nadar.
Karena pengertiannya adalah mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan, maka bernadar atas sesuatu yang wajib itu namanya bukan nadar dan tidak disebut nadar. Misalnya ada orang bernadar, wah tahun depan saya mau jadi pribadi yang soleh lah kalau usaha saya berhasil ya. Saya mau tertib sholat 5 waktu gitu ya. Ya ini bukan nadar ya. Saya bernadar mau tertib sholat 5 waktu. Ya itu bukan nadar, yaitu komitmen saja. Karena sholat 5 waktu kan wajib ya. Jadi ya tidak perlu dinadarkan pun menjadi wajib. Ya. Besok ya, kalau sembuh dari sakit, saya bernadar mau daftar haji ya kalau punya rezeki yang banyak. Ini juga tidak dinamai nadar karena haji itu wajib bagi yang mampu. Maka tidak dihukumi nadar ya, dan tidak masuk dalam bab nadar. Jadi nadar itu mewajibkan sesuatu yang sekurang-kurangnya mubah ya, atau sesuatu yang sunnah lah untuk dilakukan. Nah, itu namanya nadar. Jadi mewajibkan kepada dirinya sendiri dengan ucapan nazar. Nah, ini nazar. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa nazar itu pada dasarnya tidak akan mengubah takdir Allah. Nah, ini Nabi pernah menyatakan begitu. Nabi mengatakan jangan kalian mudah bernazar, gampang-gampang nazar. Karena nazar itu tidak mengubah takdir Allah. Jadi jangan dipersepsikan bahwa kalau kita bernazar kemudian Allah akan mengubah takdirnya, tidak seperti itu. Dan Rasulullah menasihatkan agar kita tidak banyak-banyak bernazar, dikhawatirkan juga akan membebani diri sendiri di kemudian harinya. Ya kalau kita ingin melakukan satu amal kebaikan ya lakukan saja gitu ya. Walaupun bernazar itu boleh saja ya. Tapi jangan banyak-banyak, takutnya malah membebani diri kita. Jangan sedikit-sedikit nazar. Sebagaimana jangan sedikit-sedikit sumpah. Ya. Jangan sedikit-sedikit gampang mengumbar janji. Karena itu takut mengkhawatirkan kesulitan kita untuk menunaikannya. Nah, nazar ini dibagi dua, Bapak Ibu. Ada namanya nazar mutlak, ada namanya nazar mu'allaq. Ya. Nazar mutlak itu nazar yang tanpa dikaitkan syarat dan tujuan duniawi tertentu. Ini namanya nazar mutlak. Misalnya ucapan seseorang, saya bernazar tahun depan akan bersedekah 3 juta rupiah ke panti asuhan. Ya ini namanya nazar juga. Karena tidak dikaitkan dengan tujuan tertentu, misalnya lulus ujian, sembuh dari sakit, ya dapat rezeki nomplok misalnya ya. Nah, maka namanya nazar mutlak ya. Pokoknya tahun depan saya bernazar mau sedekah 3 juta. Jadi semacam janji tapi karena diucapkan dengan kata nazar maka memiliki hukum nazar. Namanya nazar mutlak ya. Nah, ini satu hal yang juga disebut nazar. Kemudian yang kedua namanya nazar mu'allaq. Ya, yaitu bernazar yang dikaitkan dengan tujuan keinginan tertentu. Nah ini umumnya yang kita anggap nazar ya yang kedua ini. Ya, selama ini yang kita tahu istilah nazar ya yang kedua ini, nazar mu'allaq. Tapi sesungguhnya selain yang kedua ada yang nazar mutlak ini yang pertama. Jadi nazar mu'allaq itu adalah ketika seseorang bernazar dengan dikaitkan tujuan dan keinginan tertentu. Misalnya, jika saya sembuh dari sakit, saya bernazar akan sedekah. Ya, pokoknya kalau saya sembuh dari sakit, saya akan sedekah 3 juta misalnya. Ini namanya nazar. Ya. Pokoknya kalau saya sembuh dari sakit, saya bernazar akan melakukan apa gitu misalnya. Itu namanya nazar. Pokoknya kalau jago saya menang pilkada, saya nazar. Ya, saya akan nyembelih sapi misalnya. Nah, ini juga nazar namanya. Nah, jadi tapi nazar mu'allaq. Ya, mu'allaq itu artinya digantungkan atau dikaitkan dengan keinginan tertentu. Jadi dia baru akan melakukan hal itu kalau keinginannya terwujud. Ya, itu namanya nazar mu'allaq. Nah, dua-duanya sama-sama dihukumi sebagai nazar yang harus ditunaikan.
Namun ada perinciannya Bapak Ibu, bahwa nazar itu wajib untuk ditunaikan jika terkait dengan hal yang sifatnya kebaikan atau hal yang sifatnya ibadah dan taqarrub. Namun jika seseorang bernazar untuk melakukan perbuatan buruk dan maksiat, maka tidak boleh ditunaikan nazarnya. Nah, ini sabda Nabi dalam hadis, man nazaro ayyuti Allah fal yuti'hu wa man nazaro ayyasiyahu fala ya'sihi. Barang siapa bernazar untuk taat pada Allah, melakukan ibadah misalnya, melakukan hal kebaikan, maka penuhilah nazar tersebut. Tapi barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka jangan memaksiatinya. Jangan menunaikan nazar itu. Misalnya, pokoknya kalau anak saya lulus diterima di perguruan tinggi favorit, misalnya saya bernazar, ya mau nanggap apa misalnya, dangdut koplo misalnya. Nah ini kan hal yang menjurus pada, ya kalau artisnya perempuan, nah itu biasanya mengundang hal-hal yang sifatnya maksiat, mengumbar aurat. Maka nazar yang seperti ini tidak ditunaikan, ya, tidak perlu ditunaikan karena menjurus pada hal-hal yang tidak sejalan dengan syariat. Atau mengundang teman-teman ditraktir minum minuman keras gitu ya. Bernazar yang seperti itu ya harus dibatalkan. Jadi kalau nazar itu isinya maksiat, itu tidak perlu ditunaikan. Bahkan wajib untuk tidak ditunaikan. Karena memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah kemudian yang kedua, bagaimana kalau nazarnya itu hal-hal yang sia-sia gitu ya. Seseorang yang bernazar untuk hal yang sia-sia, meski bukan terhitung perbuatan dosa, itu juga tidak dianjurkan menunaikan nazarnya. Nah, misalnya ada orang bernazar begini, pokoknya kalau jago pilkadaku menang gitu ya, saya mau jalan kaki dari Jogja ke Surabaya misalnya. Jalan kaki gitu ya. Ini kan hal yang memberatkan dan terhitung apa sih tujuannya gitu ya. Itu bukan ibadah ya. Juga malah berpotensi menyiksa diri, memberatkan diri, melalaikan kewajiban kita yang lain, tanggungan kita yang lain. Nah, maka nazar yang seperti ini juga sebenarnya dalam pandangan fikih itu tidak perlu dilakukan. Boleh ditinggalkan ya. Boleh ditinggalkan. Tapi nanti ada konsekuensinya, ya, ada gantinya. Boleh ditinggalkan. Jadi nazar yang sifatnya makruh, ya mungkin tidak sampai dosa, tapi makruh ya, atau mengarah kepada kesia-siaan itu tidak usah ditunaikan. Kalau saya sembuh dari sakit, saya bernazar, ya, mau lari ngiteri lapangan 15 kali gitu ya. Atau ini kan juga hal yang tidak perlu ya, bahkan memberatkan diri sendiri. Itu juga tidak wajib ditunaikan. Jadi nazar itu sebenarnya diproyeksikan dalam ajaran agama kita untuk melakukan hal-hal yang bernilai kebaikan dan ada aspek ibadahnya, seperti itu. Sebenarnya itu tujuannya. Jadi nazar itu diarahkan kepada hal-hal yang bersifat kebaikan, ibadah dan taqarrub, ya. Bukan hal yang sifatnya sia-sia kayak tadi, ya. Yang nggak perlu gitu ya. Maka tapi kalau hal yang sifatnya mubah, ya monggo kalau mau dipenuhi nggak apa-apa ya. Misalnya apa, nazar syukur gundul, ya monggo nggak apa-apa itu ya, ditunaikan nggak apa-apa. Ya. Karena itu sifatnya mubah ya, mubah. Tapi tidak ditunaikan juga tidak berdosa asal dia membayar kafaroh. Ya. Nah ini. Namun yang bersangkutan terkena kewajiban membayar kafaroh nazar. Jadi kafaroh nazar ini diperuntukkan bagi pertama orang yang bernazar melakukan kemaksiatan
Dan kemudian kan harus dibatalkan itu nadarnya. Kayak tadi, nadar mau minum minuman keras, nraktir orang untuk pesta miras, ya. Itu harus dibatalkan nadarnya. Dan yang bersangkutan, yang terlanjur nadar itu kena kafaroh nadar. Kemudian yang tadi, nadar yang sia-sia, yang mau jalan kaki dari Jogja ke Surabaya misalnya ya, atau ada orang bernadar, saya bernadar mau pergi umroh, naik sepeda misalnya. Ini juga hal yang tidak perlu ya, dan terhitung mengarah kepada hal yang sia-sia ya, dan menyiksa diri. Maka yang begini ini juga dibatalkan saja, kemudian diganti dengan kafaroh. Atau misalnya ada orang terlanjur bernadar mau cukur gundul, tapi kok kalau gundul nanti nggak cakep lagi gitu ya. Wah, nggak jadi cukur gundul lah. Nah, yang nadar begini ini juga harus membayar kafaroh kalau tidak diwujudkan. Tapi kalau memang diwujudkan ya tidak membayar kafaroh, ya. Karena itu nadar mubah. Nadar mubah itu ada pilihan, bisa ditunaikan atau membayar kafaroh. Nah, begitu juga orang yang bernadar untuk hal yang maksiat. Selain wajib membatalkan nadar maksiatnya, ia juga terkena kewajiban membayar kafaroh nadar. Nah, ini menurut para ahli fikih seperti itu. Apa itu kafaroh nadar? Kafaroh nadar adalah tebusan yang wajib ditunaikan jika seseorang harus membatalkan nadarnya. Entah karena nadar itu nadar maksiat, entah karena nadar itu nadar yang sia-sia, atau nadar yang mubah dan dia memilih tidak melakukan nadarnya, itu harus membayar kafaroh ya, agar dosanya dihapuskan. Ya. Kafarohnya apa? Kafarohnya 3 hal. Memilih salah satu dari 3 hal, Bapak Ibu. Yaitu memberi makan 10 orang miskin. Atau, ya, jadi atau bukan dan ya. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Nah, kalau memerdekakan budak tidak mungkin, kita nggak ada budak. Ya. Berarti pilihannya tinggal 2, memberi makan 10 orang miskin, kita belikan 10 nasi kotak, begitu, atau nasi bungkus, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Nah, ini ya lebih ekonomis, memberi makan 10 orang miskin, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita terlanjur bernadar dan tidak bisa melakukan karena hal-hal tadi, atau mungkin nadar kita terlalu berat gitu ya, nadar kita terlalu berat, ternyata kita tidak mungkin bisa mewujudkan, ya, karena memang di luar kuasa kita nggak mampu begitu ya, maka bisa kemudian diganti dengan kafaroh ini. Ya. Memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak mampu memberi makan 10 orang miskin, karena mungkin orang yang bernadar itu juga orang miskin misalnya, maka ada pilihan berikutnya, kalau tidak mampu, itu dia wajib puasa 3 hari. Nah, wajib puasa 3 hari. Nah, kafaroh nadar itu sama dengan kafaroh sumpah, Bapak Ibu. Nabi bersabda, kafaratun nadri, kafaratul yamin. Kafaroh nadar itu sama dengan kafaroh sumpah ya, dalam hadis Sahih Muslim. Jadi orang yang sumpah tadi, kalau sumpahnya dilanggar, sumpahnya tidak dilakukan, juga terkena kafaroh ini. Kalau nggak bayar kafaroh, ya dia tidak atau belum dihapuskan kesalahannya. Jadi kafaroh itu kan artinya tebusan untuk menghapuskan kesalahan kita, itu kafaroh. Orang yang melakukan kesalahan yang harus membayar kafaroh, kok tidak membayar kafaroh, meskipun dia bertaubat, itu belum dihapuskan kesalahannya. Dia harus membayar kafaroh. Ya. Kecuali betul-betul tidak mampu. Ya, kafaroh itu yang paling populer kita ketahui, misalnya dalam kasus orang yang berhubungan badan di siang hari Ramadan. Ya. Suami istri berhubungan badan di siang hari Ramadan kan kena kafaroh ya. Kafarohnya apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu kafaroh. Gitu. Jadi tidak cukup dia memohon ampun, tapi harus membayar kafaroh. Nah, ini kafaroh nadar dan kafaroh sumpah itu sama. Kalau nadar atau sumpah dilanggar, maka ini kafarohnya memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, ya pilihan itu,
atau memerdekakan budak. Atau kalau tidak mampu hal itu ya berpuasa 3 hari. Nah ini ayatnya di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 89, Bapak Ibu. Maka kafarat sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan pertengahan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Ya. Kalau kita biasanya makan ayam, ya kalau bayar kafaroh itu ya jangan nasi tempe gitu ya, sesuai dengan apa yang kita konsumsi begitu, atau sebanding. Ya. Atau memberi pakaian kepada mereka, ya. Termasuk juga dalam zakat, Bapak Ibu ya. Kalau kita biasanya konsumsinya nasi yang bagus, ya beras yang bagus, kalau membayar zakat ya jangan yang jauh di bawahnya, gitu. Karena disebutkan di dalam ayat, ya seperti yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Atau memerdekakan budak. Barang siapa tidak sanggup melakukannya, maka hendaknya ia berpuasa selama 3 hari. Itulah kafaroh sumpah-sumpah kalian. Bila kalian bersumpah dan kamu langgar. Dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Ya, sebisa mungkin jangan dilanggar. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian bersyukur. Nah baik Bapak Ibu, demikian tema kajian kita sore hari ini tentang janji, sumpah, dan nazar. Ya, mudah-mudahan dapat menjadi wawasan bagi kita dan juga agar kita lebih berhati-hati ya untuk tidak mudah mengumbar janji, tidak mudah bersumpah yang tidak perlu dan juga tidak perlu bernazar kalau memang tidak perlu begitu ya. Ya seperlunya saja begitu kira-kira. Karena ternyata konsekuensinya cukup berat ya kalau kita tidak bisa mewujudkannya. Kalau kita memang yakin bisa mewujudkannya, ya monggo. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan. Monggo kalau ada hal-hal yang hendak ditanyakan, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian tadi Bapak Ibu perihal seputar janji, sumpah dan nazar yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Zainal. Nah, saya kira saya yakin mungkin Bapak Ibu juga bakal menyampaikan beberapa pertanyaan yang lebih jelasnya mungkin nanti langsung dapat disampaikan atau monggo yang memang masih mau ditulis di chat nggih monggo. Kalau yang mau langsung, saya persilakan. Mungkin dari ada Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak. Kalau ada saya, kalau ada yang monggo yang lain. Oke. Monggo Bapak. Ya. Oke. Monggo Bu Indah. Waalaikumsalam. Izin Pak, saya mau bertanya, boleh? Monggo Ibu. Silakan Ibu. Izin Pak Yomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengizinkan saya. Saya Endang dari BKN Humas Jakarta. Saya hanya ingin bertanya Pak Ustadz tentang sumpah, janji, dan nazar ya. Nah saya ingin tanyakan apa hukumnya bila seseorang melanggar sumpah atau janji, bahkan dia seperti yang Pak Ustadz tadi bilang, bila seseorang tersebut sudah sumpah janji atas nama Allah ataupun demi Allah ataupun dia berani sumpah di atas Al-Quran sekalipun, tapi selalu diabaikan, tidak menepatinya sama sekali. Nah yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua tentang nazar. Misalkan saya punya orang tua atau siapa punya nazar, entah itu dikatakan nazar apa tidak, saya kurang begitu paham. Yang saya mau tanyakan, bila orang tua tersebut misalkan saya ingin bernazar kalau ada rezeki atau apa, ingin menunaikan umroh ataupun haji, tapi sebelum melaksanakan tersebut orang tua itu meninggal. Nah, apakah si anak tersebut bisa menggantikan orang tua tersebut untuk menunaikan nazarnya tersebut, Pak? Baik,
Nggih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mungkin langsung aja Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bu Endang. Ada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama tentang orang yang mudah melanggar ya atau mengingkari sumpah. Ya tentu jika tidak ada udzur, ya, artinya memang kalau udzur itu kan sesuatu yang di luar kuasa kita, ya, karena keadaan tertentu yang mengkondisikan kita tidak bisa menunaikan sumpah kita, itu hal lain ya. Tapi kalau memang dia bisa menunaikannya, bisa melakukannya, kok kemudian dilanggar, ya, apalagi yang sifatnya memang bagian dari hal yang semestinya dilakukan, yaitu satu perbuatan dosa besar, ya. Jadi itu terhitung sumpah bohong begitu ya, al yaminul ghamus begitu, sumpah palsu begitu ya. Itu perbuatan dosa besar itu. Maka kita diwanti-wanti di dalam Al-Qur'an ya, dinasehati oleh Allah di dalam Al-Qur'an agar komitmen terhadap janji, apalagi sumpah yang memang kedudukannya lebih tinggi dari janji ya, karena sumpah ini kan sudah disandarkan dengan nama Allah ya, demi Allah ya. Maka komitmen kita harus lebih serius lagi di sana dan tidak boleh kemudian diingkari ya, kecuali dalam keadaan yang memang ada udzur di sana untuk tidak bisa melakukannya. Itu hal yang yang di luar kuasa kita. Nah, kalau yang ada udzur tadi baru dia terkena kafaroh tadi Ibu ya. Kafaroh sumpah tadi yang kita misalnya bersumpah mau melakukan satu hal tapi terhalang karena keadaan kita tidak bisa melakukannya, maka kita terkena kafaroh tadi, memberi makan 10 orang miskin tadi, atau memberi pakaian mereka 10 orang itu, atau berpuasa 3 hari kalau tidak mampu. Tapi kalau memang mampu tidak boleh kemudian ujuk-ujuk diganti kafaroh, itu harus ditunaikan kalau sumpah itu. Dan kalau dia mampu kok tidak ditunaikan, yaitu bagian dari perbuatan dosa. Kemudian yang kedua tentang seseorang yang bernadar untuk melakukan satu kebaikan atau amal untuk orang tuanya, seperti tadi bernadar untuk mengumrohkan orang tua, kemudian ya dilalah sebelum sempat ditunaikan, orang tua wafat. Nah, dalam keadaan seperti ini bisa kemudian kita menunaikan dengan kita melakukan sebagai badal, ya, sebagaimana dalam fikih haji itu kan, atau fikih umroh itu boleh seseorang menunaikan satu amal, yaitu haji atau umroh atas nama orang tua, itu boleh. Tapi kalau kita tidak bisa menunaikan, itu kita bisa minta kepada orang yang bisa membadali. Ya. Kalau seperti di KBIH, Ibu, itu biasanya ada. KBIH misalnya di Jogja ini ada namanya KBIH Multazam misalnya ya, punya almarhum Pak Nardi itu juga ada di sana fasilitas untuk badal haji atau badal umroh ya. Jadi badal itu ada orang yang menunaikan satu amalan di sana tapi diniatkan untuk tujuan orang yang di sini tidak bisa melakukannya itu. Kalau dalam keadaan yang memang tidak mungkin menunaikan, itu bisa secara fikih itu diperbolehkan. Jadi dalam kasus seperti tadi itu bisa kemudian putranya yang melakukan ibadah itu diniatkan untuk orang tuanya, itu jelas boleh dan disepakati para ulama. Atau kalau tidak memungkinkan bisa kemudian minta kepada seperti di KBIH itu untuk menunaikan ya badal ya, untuk menunaikan ibadah atas nama orang tua kita yang belum sempat kita umrohkan misalnya. Tapi utamanya sih putranya kalau bisa yang menunaikan umroh, tetapi bisa ditunaikan, diniatkan atas nama orang tua. Kalau umroh kan memang bahkan kita sendiri berangkat, kita melakukan atas nama kita dan kemudian atas nama orang tua kita kan bisa ya, karena umroh kan kesempatannya berkali-kali ya. Tidak seperti haji. Kalau haji kan memang hanya sekali. Hanya sekali dalam arti sekali berangkat kita hanya punya kesempatan sekali menunaikan. Kalau haji kan, karena haji itu kan memang kesempatannya hanya sekali, dia ya
ihram dari situ, kemudian dari mikot ya, kemudian wukuf ya hanya sekali itu, kesempatannya tidak berulang. Tapi kalau umroh kan kita bisa sekali ke tanah suci, bisa umroh berkali-kali gitu ya. Jadi kita bisa berangkat, kemudian kita umroh juga meniatkan untuk mengumrohkan orang tua kita juga. Jadi seperti itu Ibu, untuk membayar nazar kita mengumrohkan orang tua, namun kemudian tidak atau belum sempat tertunaikan. Demikian Ibu yang dapat saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu, Pak Yomo mau lanjutkan? Monggo Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Marias. Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf tadi saya on off mendengarkan karena di jalan juga. Nah, begini Ustaz, kalau kita lihat pada acara pengambilan sumpah dan pelantikan di kantor, ya, itu kan sampai ada Al-Quran diletakkan di atas kepala. Apakah memang yang dimaksud sumpah itu sampai segitunya, atau kita hanya mengucapkan sumpah tanpa Al-Quran itu bobotnya sama? Terus sebetulnya kalau diletakkan di Al-Quran di atas itu memang apakah ada apa istilahnya contohnya dari Rasul atau dari sahabat Rasulullah itu yang pertama Pak. Yang kedua ada yang takut mengambil sumpah. Ini sekarang trennya seperti itu karena takut risikonya ya. Sehingga dia mengucapkan kalimat yang dibacakan oleh kepala kantor itu, tapi dia tidak mengawali dengan kalimat demi Allah. Gitu. Jadi karena dia takut. Misalnya saya akan bekerja, nah, ketika demi Allah itu dia tidak menirukan. Tapi dia akan menirukan kalimat yang selanjutnya. Saya akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, jujur, macam-macam gitu sampai selesai. Nah, apakah ini disamakan juga dia mengambil sumpah? Karena dia sendiri tidak yakin kalau nanti menduduki jabatan itu dia akan tidak melanggar, gitu. Karena situasinya bisa jadi dia akan melanggar. Karena dia akan bekerja dengan jujur itu kadang-kadang jujur yang bagaimana yang dia nggak tahu. Kemudian dia akan bekerja secara disiplin, kadang-kadang dia terlambat, misalnya seperti itu. Sehingga dia terbebani sekali. Meskipun di dalam peraturan pemerintahnya itu yang tidak berani mengambil sumpah bisa dengan bercara berjanji. Tapi sepertinya kalau itu dilakukan itu ada ketidakpercayaan pimpinan. Kalau dia hanya berjanji, meskipun itu diperbolehkan oleh regulasi. Nah, mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Haryomo, Pak Deputi, yang pertama tadi tentang sumpah dengan Al-Quran. Sebenarnya kalau di masa Nabi kita mungkin belum bisa ya untuk mendapatkan riwayat Nabi menyumpah seseorang dengan Al-Quran ya. Pertama juga Al-Quran kan masih dalam proses diturunkan. Yang kedua juga belum ada bentuk mushaf Al-Quran seperti sekarang. Ya. Artinya dulu kan kalaupun Al-Quran itu dituliskan oleh sebagian sahabat dan kebanyakan itu dengan mekanisme dihafal waktu itu. Kalaupun ada yang menuliskan kan dituliskan di atas pelepah kurma, di atas kulit binatang yang dikeringkan ya. Jadi waktu itu belum ada kertas nih. Dan Al-Quran juga baru dicetak pada akhir abad 16 ya. Tahun 1595 di Jerman itu pertama Al-Quran dicetak. Jadi kalau kita menelusuri dalam sejarah kehidupan Nabi ya memang tidak ditemukan Nabi menyumpah dengan mushaf Al-Quran ya. Tapi di masa Nabi itu istilahnya disumpah dengan cara dijanji ya. Biasanya mengucapkan komitmen, kemudian beliau menjabat tangan orang yang memang dibaiat tadi, disumpahnya, dijanji tadi. Di waktu itu ya cukup dengan mengucapkan kata-kata sumpah tadi seperti demi Allah ya, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya. Jadi kalau tentang dengan mushaf Al-Quran di kepala itu yaitu mungkin kearifan sebagian masyarakat
di dunia Muslim saja ya, karena untuk menunjukkan kesungguhan ini loh, di atas kepalamu ada Al-Quran, jangan main-main, ini kalam Allah, disaksikan oleh apa namanya para malaikat dan juga ada Al-Quran di atas kepalamu. Jadi untuk menunjukkan sakralitasnya mungkin barangkali Bapak. Dan ini kalau dirunut dalam riwayat sih memang tidak ada, tapi ini satu hal yang sudah umum dilakukan, bahkan menjadi bagian dari protokoler sumpah seperti itu di negara kita. Ya tidak mengapa juga ya, karena itu hal termasuk apa namanya kearifannya. Kemudian yang kedua tentang orang yang enggan ya untuk mengucapkan sumpah ya. Ya itu memang mungkin kalau hemat saya ya itu situasi psikologis orang gitu. Situasi psikologis orang. Namun ya memang sebenarnya pada prinsipnya seseorang yang memang sudah siap menduduki satu amanah tertentu, ya dia memiliki konsekuensi ya untuk menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Walaupun di sana ada keterbatasan manusiawi seperti yang disebutkan tadi, ada kalanya terlambat, ada kalanya ya tidak bisa memenuhi dengan sebaik yang diidealkan, ya saya pikir itu hal-hal yang manusiawi saja. Tetapi secara prinsip memang seseorang yang menduduki jabatan tertentu kan semestinya ya siap untuk memikul ya tugas dan juga amanah yang ada di dalam jabatan itu. Ya. Bahkan perkara dia tidak disumpah pun karena memang itu bagian dari amanah, dia terkena kewajiban yang sifatnya memang bagian dari menunaikan amanah gitu kan. Jadi sumpah jabatan di situ lebih pada sifat untuk menguatkan bahwa dia benar-benar akan menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Ya, walaupun ya memang itu sudah menjadi bagian dari hal yang dituangkan dalam regulasi ya, setiap orang yang menduduki jabatan tertentu kan memang harus disumpah ya memang harus seperti itu yang ditunaikan gitu. Tapi kalau perkara dia kemudian enggan mengucapkan kata-kata sumpah, kemudian dia hanya mengucapkan kalimat berikutnya, ya mungkin itu lebih pada satu situasi psikologis. Bahkan mungkin saya melihatnya, oh berarti dia itu memang memiliki rasa takut ya atas konsekuensi yang hendak ditanggung gitu ya. Ya itu satu hal yang sifatnya memang fenomena Bapak. Kalau untuk menguraikan apakah mesti harus begitu atau tidak, ya kita tidak bisa juga karena memang itu bagian dari regulasi harus seperti itu ya. Ya sudahlah, memang satu sisi kan memang bagian dari amanah ya, ketika seseorang menduduki jabatan tertentu ya itu sudah menjadi konsekuensi untuk menunaikan amanah. Meski hal-hal yang sifatnya tadi keterbatasan dan manusiawi, hal-hal manusiawi yang lain ya saya pikir itu ditoleransi lah dalam batas-batas tertentu, tidak seperti yang digambarkan senantiasa disiplin berarti kita nggak boleh telat ya, kadang-kadang kemudian kita telat ya. Saya pikir manusiawi hal seperti itu. Ini maksud saya gini, ketika dia tidak ikut mengucapkan menirukan yang pertama kan banyak ya. Ketika disampaikan oleh pimpinan, demi Allah saya bersumpah, dia tidak mengucapkan itu. Takut ya, karena takut. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak mengucapkan demi Allah, hanya saya bersumpah, hanya gitu saja. Karena takut bahwa nama itu gimana kalau saya bersumpah tapi tanpa menyebut demi Allah, apakah kena konsekuensi yang Ustaz sampaikan tadi? Tapi dia tanda tangan, Pak ya. Tanda tangan itu kan ada berita acara. Itu tanda tangan. Ya. Tanda tangan ada tulisan demi Allahnya. Iya, berarti dia setuju itu. Ya dia sumpah juga sebenarnya. Dia nggak ngomong tapi tanda tangan ya. Nah, yang di tanda tangan itu dia sudah tidak diucapkan. Ya, itu memang tidak mungkin kalau dicari dalam fikih tidak selalu ketemu hal-hal seperti itu ya, karena memang hal-hal baru yang bagian dari inovasi dan kelaziman yang berlaku dalam dunia
tata pemerintahan ya seperti itu, administrasi. Mungkin demikian Bapak yang dapat saya respon. Mungkin tidak menyeluruh ya, karena memang itu hal yang menyangkut banyak hal. Terima kasih, Tat. Sami-sami. Terima kasih Pak Ustadz. Monggo Bapak Ibu. Boleh Mas. Mas Ridho, Mas. Monggo Pak. Tanya ini. Ajengan mawon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi sambil nyambi-nyambi jadi mohon maaf. Masalah sumpah tadi ada yang menambahkan demi Allah dan Rasulullah, itu bagaimana hukumnya? Kalau tadi sudah ada yang tanya, mungkin saya nggak mendengarkan. Yang kedua, yang terkait dengan sumpah janji PNS tadi, Pak, tidak menerima satu apapun dan sebagainya dan siapapun. Tetapi dilanggar dan akan mendapat harus mengganti dengan kafaroh, memberi makan 10 fakir miskin. Nah, kalau melanggaran sudah berulang-ulang misalnya kan, ini kasus zaman dulu dan sekarang kan beda ya, sekarang sudah agak. Jadi bisa enggak itu di caranya ngeropel gitu ya, caranya mengkafarohkan biar terkafaroh semua seperti apa mungkin. Mungkin itu dulu Pak Ustadz, sebagai yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama agak mudah jawabnya, yang kedua susah ini. Baik, yang pertama terkait dengan sumpah. Memang sumpah ini ya cukup disandarkan kepada Allah, demi Allah. Ya. Kalau para sahabat tidak menyukai ya, bahkan tidak membolehkan orang bersumpah dengan selain Allah. Jadi tidak perlu demi Allah dan Rasulullah ya, demi Allah saja ya, sudah cukup ya. Karena memang menunjukkan bahwa kita mengagungkan, menyandarkan kepada zat yang kita ta'zimi, yang kita berikan segala ketaatan kepadanya. Ya Allah saja, demi Allah saja itu sumpah, itu tidak perlu dengan demi Rasulullah. Untuk yang kedua, sebenarnya kafarah sumpah tidak diproyeksikan untuk hal-hal seperti tadi, Bapak. Artinya ketika dalam kaitannya dengan amanah dan kewajiban yang harus kita tunaikan ya, kita kemudian tidak boleh berhilah ya, atau berlindung di bawah kafarah tadi ya. Jadi saya tidak mengkontekskan dengan hal itu sebenarnya. Sumpah yang dimaksudkan di situ membayar kafarah itu karena memang ketika kita tidak mungkin menunaikan sumpah itu karena ada uzur, ada halangan tertentu sehingga terkena kafarah. Tapi sumpah yang memang kita bisa menunaikan ya tunaikan itu dengan sebaik-baiknya. Ya tidak dengan membayar kafarah tadi seperti yang ditanyakan Ibu Endang tadi, ya sumpah itu ya kita upayakan untuk kita tunaikan, tidak langsung kemudian memilih antara menunaikan atau tidak dengan kafarahnya. Jadi kafarah itu hanya dibayarkan ketika memang kita tidak bisa menepati sumpah itu karena udzur yang memang kita tidak bisa menghindarinya, seperti itu. Kalau dalam kaitannya dengan sumpah jabatan atau PNS tadi, mungkin saya tidak lebih tahu dan tidak lebih berwawasan dari bapak-bapak. Artinya bapak yang dari sisi regulasi lebih memahami. Artinya mungkin kalau sumpah jabatan ini ya memang bagian dari, kalau sumpah yang diproyeksikan dalam fikih memang sumpah secara umum, di sumpah jabatan itu di masa Nabi ya sifatnya baiat sih, baiat ya, dan bukan sumpah. Tapi mungkin itu bisa dianalogkan atau disamakan dengan sumpah ya, sehingga kemudian ada istilah sumpah jabatan. Ya idealnya sumpah jabatan itu ya kita tunaikan dan bukan kemudian kita ganti dengan kafarah ya. Kafarah tadi hanya untuk hal-hal yang memang kita uzur untuk tidak bisa menunaikan apa yang kita sumpahkan tadi, sehingga kemudian terkena kewajiban kafarah. Mungkin itu Pak Jisron yang dapat saya respon. Mungkin tidak begitu
sesuai dengan harapan jawabannya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu, mohon monggo kalau mau masih ada yang perlu dipertanyakan. Izin Mas Dias. Oh iya, monggo Bu. Ya. Izin bertanya. Monggo Ibu. Kaitannya dengan nadar, apakah ya mungkin sama dengan sumpah dan janji tadi, apakah harus selalu ada saksi ya? Jadi kita boleh tidak bernadar itu diri sendiri ngomong dengan ya kita bicara pengen sesuatu tapi hanya dengan Allah saja, tidak ada saksi. Kalau seperti itu ketika tidak dilaksanakan, apakah itu juga nanti ada kafarat kita, kafarat dengan nadar itu? Kemudian kaitannya dengan tadi ya saksi. Kalau tidak ada saksi, kalau ada saksi berarti ketika ada seseorang yang bersumpah kemudian tidak melaksanakan, bolehkah kita mengingatkan? Misalnya itu kan sudah bersumpah dengan demi Allah tapi kok tidak dilaksanakan. Nah, ini apa namanya? Kadang-kadang selaku sesama saudara muslim, bolehkah kita mengingatkan ataukah dibiarkan itu apa namanya sumpah itu ya dia sendiri yang melanggar, dia sendiri yang akan menerima akibatnya. Itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan apakah sumpah dan janji atau nadar itu mewajibkan saksi ya. Tidak harus Ibu. Artinya ketika kita ngomong sendiri pun itu sudah jatuh dan sah ya sebagai nadar misalnya. Misalnya kita ngomong di depan cermin, saya bernadar ya, kalau saya sembuh dari sakit saya mau sedekah 2 juta misalnya. Itu sudah terhitung nadar itu. Ya 2 juta itu harus kita tunaikan, jangan kemudian wah kok kalau kafarohnya itu ringan itu 10 nasi bungkus. Wah itu membayar kafaroh saja, itu nggak bisa. Jadi kafaroh itu hanya kalau memang kita tidak mampu menunaikan nadar itu dari sisi kekuatan dan kesanggupan kita, baru kemudian kafaroh. Tapi kalau langsung beralih tidak boleh, tidak menggantikan itu, tidak menggantikan. Jadi kafaroh itu hanya ketika kondisi kita tidak bisa menunaikannya, ya bukan pilihan. Bukan pilihan untuk menunaikan dan tidak. Kecuali nadar yang sifatnya maksiat. Kalau nadar yang sifatnya maksiat atau yang sifatnya makruh tadi memang boleh untuk kemudian langsung diganti. Tapi kalau nadar yang sifatnya kebaikan, ketaatan seperti sedekah ya harus diprioritaskan, harus dilakukan dulu. Kalau kita tidak bisa melakukan baru beralih ke nadar, itu diganti dengan kafaroh. Jadi sah Ibu, sah kita tanpa saksi. Tapi tidak harus ada saksi ya. Tidak harus ya. Sumpah juga demikian. Ya kecuali sumpah jabatan tadi kan harus ada saksinya ya. Bahkan harus ada rohaniwannya. Kemudian yang kedua terkait dengan apa Ibu nggih? Saya kok lupa. Boleh mengingatkan tidak ketika Oh, boleh. Boleh nggih. Boleh kita mengingatkan ya, sepanjang itu ya dengan cara yang ma'ruf ya. Ya, dengan cara yang ma'ruf, misalnya suami kita atau anak kita punya nadar dan belum ditunaikan ya malah seharusnya diingatkan. Karena itu bagian dari kewajiban dan mengingatkan dalam kebaikan kan hal yang juga dituntunkan. Mungkin demikian Ibu Sri, nggih. Makasih, Tat. Nggih, sami-sami. Masih ada lagi yang lainnya Bapak Ibu? Mungkin cukup Mas ya. Oh nggih monggo. Pak Ridho. Punten, Pak. Sedikit aja Ustadz, kembali ke tadi nggih tentang ke PNS-an nggih. Sumpah jabatan ini kan selalu diulang-ulang dan ritual yang harus dilakukan, bahkan di angka CFT pun disumpah juga gitu. Nah, apakah level sumpah di kepegawaian ini memang setara bukan nggih dengan kosam yang
kita bahas kali ini ngoten. Artinya juga ya ngeri-ngeri sedap juga sebetulnya kalau ini kita ya sehingga tadi Pak Yomo juga nyampaikan ada yang sampai betul-betul takut bilang tidak menyebutkan kata demi Allah dan sebagainya. Atau pripun ya? Mungkin sebagai konklusi ini aja lah karena temanya kita ini biar kita terserahkan semua sekalian. Baik Pak Ridho, sebenarnya saya juga tidak begitu siap dengan pertanyaan tadi. Ya, saya juga sama dengan Bapak Ibu. Ya, memang kalau di dalam fikih pembahasannya tidak sampai pada sumpah jabatan, karena waktu itu kan jabatan lebih di baiat. Tapi itu bisa bermakna juga dalam konteks sekarang sumpah. Ya kalau dari sisi fikih, secara fikih murni, ketika seseorang mengucapkan demi Allah, yaitu sudah bisa disebut sumpah, begitu. Sudah bisa disebut sumpah, apalagi dalam konteks kepegawaian kan, karena itu memang sudah diatur dalam aturan regulasi bahwa seseorang yang hendak menduduki jabatan atau bahkan diangkat PNS pun juga harus mengangkat sumpah secara umum ya. Ya tapi itu barangkali bisa kita pahami secara umum saja barangkali ya, memang ya itu bagian dari amanah ya, namanya kita sebagai abdi negara ya. Yaitu bagian dari amanah yang harus kita tunaikan, dan setiap amanah kan juga menuntut komitmen ya, tanggung jawab, dan juga ya semuanya, bukan hanya sebagai pegawai, siapapun juga akan dimintai pertanggungjawaban ya. Saya pahami sih sumpah jabatan di situ ya sebagai satu hal untuk menguatkan komitmen kita agar kemudian kita menunaikan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Tetapi tentu hal-hal yang terkait dengan detil-detil yang sifatnya manusiawi tadi bagi saya sih ya dalam batas-batas tertentu ya tidak harus dipahami secara rigid sekali nih. Ketika kemudian kita bersumpah akan berupaya disiplin, kok kenyataannya seperti contoh tadi ya, dalam pengertian yang umum saja saya melihatnya, artinya ketika ada 1-2 kasus kemudian kita terlambat atau mungkin karena ada masalah kemudian kita ya bolos misalnya satu ketika kita dalam kondisi tertentu yang tidak stabil ya, mungkin tidak harus dipahami sampai sedetil itu ya. Mungkin hemat saya sih seperti itu Pak Ridho. Secara umum lah kita berupaya menjadi pribadi yang komitmen, amanah ya, dan bertanggung jawab secara kelembagaan, dan juga kita sebagai hamba Allah, karena itu bagian dari amanah ya, yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada hal-hal yang sifatnya manusiawi dan di luar kondisi kekuasaan kita ya, kuasa kita ya, itu mungkin dan mudah-mudahan ya ditoleransi dan dimakfu begitu. Mungkin itu Pak Ridho yang dapat saya sampaikan. Mungkin tidak selalu sama dengan yang ada di pemikiran Bapak Ibu sekalian. Sami-sami. Ini Mas Dias tuh Mas Pak Ridho sih. Tadi Mas Dias Pak. Mas Dias. Oh iya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya untuk kajian pada sore hari ini. Mungkin untuk closing statement Pak Ustadz dapat disampaikan untuk tema kita pada sore hari ini, monggo. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya memang Allah Subhanahu wa taala mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki komitmen terhadap apa yang telah kita ucapkan ya. Di dalam Al-Qur'an pun banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan seperti itu ya, dan setiap hal itu yang keluar dari mulut kita ya, apalagi yang memang dimaksudkan sebagai satu penguatan untuk komitmen melakukan sesuatu ya, harus kita tunaikan dengan semampu kita ya. Nah, sehingga kemudian dalam hal-hal tertentu kita sebaiknya tidak mudah kalau tidak diperlukan untuk mengumbar janji, mengumbar sumpah, dan juga terlalu mudah bernazar.
karena itu bisa membebani kita ya. Demikian Pak Dias yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mengingatkan kita bersama, saling mengingatkan, karena saya juga tidak tidak berarti lebih memiliki komitmen dibandingkan Bapak Ibu. Kita saling mengingatkan saja, mungkin Bapak Ibu bahkan lebih baik di dalam memahami apa yang disebut dengan janji, sumpah, dan nazar, ya, tetapi kita saling mengingatkan bagi kita sebagai seorang muslim memang kita kaitkan dengan pedoman kita yaitu Al-Quran dan Sunnah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, berhubung waktu sudah maghrib, adzan maghrib, maka untuk kajian pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan doa penutup majelis taklim. Terima kasih Pak Ustadz Zainal, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang selalu setia mengikuti acara kajian tiap akhir pekan. Monggo kami informasikan sekali lagi pada Bapak Ibu yang ingin memberikan informasi perihal kajian Kanrek 1, kami persilahkan karena ini sifatnya umum. Mudah-mudahan ini memberikan sumbangsih untuk Bapak Ibu sekalian dan kita semua. Demikian dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami. Nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sriwit, semua saja. Izin ya, sudah adzan, belum mandi. Adzan ya. Izin live ya. Assalamualaikum. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Salam. Pak Ibu Kim izin live.